Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan 3 materi singkat pengantaran ilmu administrasi. Materi yang pertama, dimensi-dimensi strategis administrasi publik. Nah, apa itu administrasi? Administrasi adalah proses kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara rasional. Untuk pengertian administrasi publik sendiri, pada dasarnya banyak definisi atau pendapat yang diberikan oleh para ahli. Administrasi publik adalah seni dan ilmu yang mengarah pada hubungan antara suatu organisasi dengan para stakeholdernya dan melakukan aktivitas-aktivitas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Menurut Keban 2004, dimensi-dimensi strategis administrasi publik adalah: yang pertama itu ada dimensi kebijakan, dimensi organisasi, dimensi manajemen, dimensi moral dan etika, dimensi lingkungan, dan yang terakhir itu dimensi akuntabilitas kinerja. Nah, tiap dimensi ada pengertiannya. Yang pertama itu dimensi kebijakan. Kebijakan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sikap atau perilaku seseorang, pejabat, pemerintah, kelompok, ataupun lembaga pemerintah, atau sejumlah orang yang di dalam satu bidang kegiatan tertentu. Yang kedua, dimensi manajemen. Manajemen merupakan proses yang berbeda yang terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya. Yang ketiga, dimensi organisasi. Organisasi merupakan bentuk dari perkumpulan orang-orang dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Orang-orang yang ada di dalam organisasi tentu membutuhkan figur seorang pemimpin yang berperan untuk menggerakkan dan mengkoordinir mereka dalam menjalankan aktivitas-aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan. Yang keempat itu ada dimensi etika. Etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Adapun dimensi lingkungan. Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, adapun dimensi kinerja. Kinerja adalah tingkatan keberhasilan pada pelaksanaan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara spesifik, Robbins dalam Amins 2012-2005 menggambarkan dimensi kinerja. Ada yang pertama itu ada kemampuan. Kemampuan atau ability adalah kemampuan untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pemanfaatan sumber daya dan teknologi secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang optimal. Dan yang kedua itu ada motivasi atau motivation, adalah keinginan dan kesungguhan seorang pegawai
untuk dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik dan disiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Dan yang terakhir itu ada peluang atau opportunity, adalah kesempatan yang dimiliki pegawai secara individual dalam pengerjaan, pemanfaatan waktu, dan peluang untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Keenam dimensi-dimensi strategis ini, menurut Keban 2004, dapat menjadikan administrasi publik menjadi lebih ideal. Hal ini dikarenakan administrasi publik yang ideal adalah administrasi publik yang benar-benar dapat dan mampu memanfaatkan serta menerapkan dan menggunakan keterampilan serta keahliannya di bidang kebijakan, di bidang organisasi, bidang manajemen, di bidang moral dan etika, terutama penerapannya, di bidang lingkungan, mampu mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan, serta di bidang kinerja, mampu menunjukkan hasil kerja nyata dan dapat mempertanggungjawabkannya. Materi kedua yaitu human relation dan pengambilan keputusan. Adapun pengertian dan perkembangan human relation. Di negara-negara yang sudah maju, human relation semakin mendapat perhatian para manajer dalam organisasi apapun karena semakin dirasakan pentingnya dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang menyangkut faktor manusia dalam manajemen, benturan-benturan psikologis, dan konflik-konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi sering terjadi bukan saja antara manajer dengan karyawan, tetapi juga antara karyawan dengan karyawan yang benar-benar mengganggu jalannya roda organisasi dalam mencapai tujuannya. Adapun sejarah singkat human relation. Menurut Jack Hallowan dalam bukunya Applied Human Relation and an Organizing Approach, meskipun tidak dapat ditentukan tanggal berapa gerakan human relation dimulai, namun tahunnya dapat disebutkan yakni sekitar tahun 1850. Ketika perhatian banyak ditumpahkan kepada kebutuhan pada para pekerja dan tatkala disadari bagaimana kebutuhan tersebut mempengaruhi keseluruhan produktivitas. Sebelumnya, para manajer memandang para pekerja sebagai suatu komoditi untuk dibeli dan dijual seperti komoditi lainnya. Bekerja sehari-hariannya teramat lama dengan upah yang rendah serta kondisi kerja yang menyedihkan merupakan kenyataan bagi kehidupan rata-rata pekerja. Persatuan kaum buruh masih berjuang untuk dapat berdiri dan masih belum dapat menerangkan hak untuk mewakili kekuatan kaum buruh. Ruang lingkup human relation. Telah disinggung di muka bahwa masalah human relation adalah masalah rohania, yaitu proses rohania yang menyangkut watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap, dan tingkah laku menuju suatu kebahagiaan atau kepuasan hati. Proses rohania dengan perasaan bahagia ini berlangsung pada 2 atau 3 orang yang terlibat dalam hubungan komunikatif, yakni komunikasi antara personal yang karena sifatnya dialogis, maka masing-masing tahu, sadar, dan merasakan efeknya. Jika kesemuanya merasa bahagia, maka orang yang melakukan kegiatan human relation itu berhasil. Apabila tidak menimbulkan rasa puas, human relation itu gagal. Faktor manusia dalam human relation. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan
Ada dua faktor yang menentukan sifat tabiat manusia, yaitu pembawaan sejak ia dilahirkan, heredity, dan lingkungan hidupnya, environment, yang menjadi dasar dari watak sifat tabiat seseorang ialah sifat-sifat yang dimilikinya. Begitu ia dilahirkannya, sifat mana adalah warisan dari orang tuanya dan nenek moyangnya. Sifat-sifat tersebut terpengaruhi oleh lingkungan di mana ia hidup. Lingkungannya akan menentukan apakah sifat-sifat yang dibawanya sejak lahir itu akan berkembang atau tertahan. Interaksi dengan orang-orang dalam lingkungannya akan berpengaruh kepada sifat-sifat yang sudah ada padanya. Yang diartikan pengaruh di sini ialah bahwa sifat-sifat yang sudah ada itu berkembang atau tertahan tapi tidak mematikan. Manusia dalam dinamika kelompok. Ada 3 faktor yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupannya dengan manusia lain. Ketiga faktor tersebut ialah yang pertama, imitasi. Imitasi tampak jelas dalam tingkah laku anak-anak dalam pertumbuhannya menjadi dewasa. Bahasa untuk menyatakan setiap keinginannya adalah imitasi dari ibunya. Yang kedua itu sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku mereka. Dan yang ketiga, simpati. Simpati bisa juga berarti keikutsertaan, merasakan perasaan orang lain. Bisa disimpulkan bahwa simpati merupakan kemampuan seseorang untuk merasa iba atau kasihan, tetapi tidak mampu merasakan perasaan orang lain. Pengambilan keputusan. Keputusan tidak menjadi soal apakah keputusan itu benar atau mengandung kelemahan. Oleh sebab itu, banyak manajer yang berpendapat bahwa lebih baik membuat 6 kesalahan dari 10 keputusan yang ia buat daripada sama sekali tidak membuat keputusan. Bagi pejabat tersebut yang penting timbul rasa kepuasan karena dapat mengambil keputusan hari itu. Tingkat-tingkat keputusan. Setiap keputusan mempunyai kadar kehebatan yang berbeda-beda. Ada kepuasan yang tidak mempunyai makna berarti, sebaliknya ada yang mempunyai makna global yang luar biasa. Ada keputusan yang sangat sederhana, ada yang sangat kompleks. Brinkley menawarkan bahwa sebenarnya ada 4 tingkat keputusan, yaitu automatic decisions, expected information decisions, factor weighting decisions, dan dual uncertainty decision. Setiap keputusan menurutnya jatuh dalam salah satu dari kategori itu. Materi ketiga, motivasi dan pengawasan. Pengawasan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan tidak dapat dihilangkan, dan setiap sistem organisasi yang bagaimanapun sifatnya, setiap manajer atau pemimpin atau pimpinan organisasi mau tidak mau harus menjalankan fungsi pengawasan ini demi keberhasilan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam organisasi yang berskala kecil, biasanya fungsi pengawasan itu dijalankan sendiri oleh pimpinan organisasi tersebut. Pokok-pokok mekanisme pengawasan bidang pembangunan. Bahwa kami memilih tema pengawasan bidang pembangunan itu tidaklah berarti bahwa bidang-bidang lain dalam penyelenggaraan ini tidak perlu diawasi. Juga tidaklah berarti bahwa pengawasan pembangunan itu mempunyai kekhususan sedemikian rupa yang membedakannya dengan bidang-bidang pada garis besarnya. Prinsip-prinsip dan mekanisme proses pengawasan untuk semua bidang adalah sama. Kriteria keberhasilan pengawasan.
mengukur keberhasilan instansi-instansi di luar pengawasan, khususnya yang termasuk unsur pelaksana, tidak begitu sulit dilakukan. Karena apa? Yang hendak dicapai biasanya dapat dirumuskan dalam target-targetnya yang mudah diukur. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah dan juga apa yang tidak salah, demi perbaikan di masa yang akan datang. Yang terakhir, motivasi. Motivasi adalah proses atau faktor yang mendorong orang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Proses motivasi mencakup pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum dipuaskan, penentuan tujuan yang akan memuaskan kebutuhan, dan penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan dari uraian di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa motif adalah merupakan daya pendorong untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi merupakan suatu proses atau usaha yang mengarahkan sikap tingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, itulah tadi materi singkatnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.